Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa syahra Ramadan ala jami'i syuhuril 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Bidayatul Hidayah tentang puasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab berpuasa dan juga adab ketika berbuka puasa. Imam Ghazali melanjutkan perkataannya dengan fastaksir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadati. Maka perbanyaklah olehmu ya, dari apapun yang engkau mampu untuk melakukannya. Lakukan ibadah di bulan Ramadan. Fa innahu asasul ibadati, karena puasa adalah merupakan pondasi ya, asas, dasar atau pokok dari semua ibadah. Wa miftahul qurbati, dan puasa juga merupakan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan di sini di syarahnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati shaumu. Setiap sesuatu itu ada pintunya ya, memiliki pintu, dan pintu ibadah, pintu untuk melakukan ibadah adalah puasa. Dengan puasa kita bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lain ya. Ketika berpuasa kita tergerak untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Qur'an, sedekah dan semacamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, setiap kebagusan, setiap kebaikan, setiap amal soleh itu diganjar dengan 10 kali lipat sampai 700, 10 sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa. Nah, kalau puasa kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di sini para ulama menafsirkan wal ma'na annal ibadati qad kushifa maqadiru sawabiha linnasi. Jadi semua ibadah ya, itu sudah ditentukan kadar, ditentukan ukuran pahalanya, balasannya ya. Itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innallaha ta'ala tafarrada bimiqdari ilmi sawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Karena kalau puasa itu Allah sendiri yang menentukan kadar pahalanya, banyaknya pahalanya, dan melipat gandakan kebaikan berpuasa. Wa qauluhu, kalau di sini menjelaskan wa ana ajzibih, maka saya yang akan membalasnya. Maksudnya balas apa? Dengan balasan yang kasiron, jazaan kasiron, balasan yang banyak, min ghairi ta'yinin limiqdarihi, dengan tanpa ditentukan ukurannya. Kalau yang lain ibadah-ibadah lain ya, ada ketentuannya pahalanya, ada yang dari 10 kali lipat ataupun sampai 700 kali lipat. Nah, kalau pahala puasa itu tidak ditentukan ya. Allah yang akan membalas dengan balasan yang sangat banyak yang tanpa ketentuan ukuran pahalanya. Dilipat gandakannya ya terserah Allah. Selanjutnya ada hadis lagi di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi. Ya. Demi zat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yang berada di kekuasaannya, la khulufu fami shaimi, sungguh
bau mulut orang yang berpuasa, baunya kan lumayan ya orang berpuasa. Nah itu atyabu indallahi mirrihil miski, itu lebih wangi ya, di sisi Allah daripada bau minyak kasturi ya. Wal ma'na anna khulufu aktsaru sawaban minal miskil mangdubi ilaihi fil jam'i wa majalisiz zikri. Dan maknanya artinya bahwa baunya mulut orang yang berpuasa itu pahalanya lebih banyak daripada menggunakan minyak misik yang memang disunahkan ya, kita memakai wangi-wangian ketika berkumpul ataupun ketika majelis zikir. Lanjutan dari hadis tadi, yaqulullahu ta'ala azza min qailin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha luhur yang berfirman, yaitu Allah ya, Maha luhur Allah, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fassaumuli. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, orang tersebut sudah meninggalkan syahwatnya ketika berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya ya, karena memang puasa itu salah satu fungsinya adalah kasrus syahwat wa tad'ifi quwwat. Jadi mengurangi syahwat dan juga melemahkan kekuatan ketika kita berpuasa. Dan juga dia telah meninggalkan makanan ya, makanan-makanan halal, tidak makan ketika berpuasa. Dan juga orang tersebut telah meninggalkan minum ketika berpuasa. Min ajli, karenaku dia meninggalkan syahwat, meninggalkan minum, meninggalkan makan karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah fassaumuli, maka puasa tersebut untukku. Ya, jadi di sini mafhum mukhalafahnya ketika orang tersebut berpuasa bukan karena Allah ya, karena riya, seandainya ingin dipuji oleh manusia atau motif-motif lain, maka puasanya bukan karena Allah. Wa ana ajzibi, puasanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Ketika Allah sudah mengisyarahkan bahwa Allah sendiri yang akan membalasnya, di sini menunjukkan bahwa ila ta'zimil ata ya, jadi begitu besar mulia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti hal yang penting. Fa fihi mudha'afatul jazaa'i min ghairi adadin. Karena apa? Dilipat gandakannya pahala puasa itu tanpa ukuran ya. Bisa lebih daripada pahala-pahala selain puasa. Tidak terbatas. Wattafaqu ala anna shaima huna min man salima siyamahu minal ma'asi kadzana qala anil qaslani. Jadi sepakat para ulama yang dimaksud Allah sendiri yang akan membalasnya, puasanya untuk Allah itu ketika orang tersebut ya, orang yang berpuasa di sini itu meninggalkan atau selamat puasanya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu orang yang akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia puasanya karena Allah dan dia juga mampu meninggalkan ya, menyelamatkan puasanya dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti riba, namimah, ngomongin orang dan semacamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhulu illa shaimuna. Nabi Muhammad SAW bersabda, di surga nanti di sana ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan, yang tidak akan masuk pada pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu mempunyai derajat sendiri, sehingga di dalam surga ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, jalur VIP ya, bagi untuk orang-orang berpuasa. Fahadul qadru min syarhi ta'ati wallahu a'lam bissawab. Semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.